Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat belajar semua, bagaimana kabarnya? Jumpa lagi dengan saya Purwani Handayani. Kali ini saya akan membahas tentang titik berat. Apa itu titik berat? Nah, biasanya sebuah benda ini sebenarnya terdiri dari bagian-bagian kecil yang masing-masing memiliki berat. Jika bagian-bagian kecil ini dijumlah, maka akan didapatkan gaya berat. Titik tangkap gaya berat inilah yang dinamakan dengan titik berat. Nah, ada istilah lain namanya pusat massa. Kalau pusat massa itu tidak dipengaruhi oleh gravitasi, sedangkan titik berat itu dipengaruhi oleh gravitasi. Nah, kita bisa melakukan percobaan untuk menentukan letak titik berat suatu benda. Contohnya sebagai berikut. Alat dan bahannya bisa kita siapkan kardus, kemudian ada tali dan beban. Kemudian ini ada pulpen untuk menandai. Nah, ini namanya statif. Nah, langkah selanjutnya kita lubangi benda yang akan kita cari letak titik beratnya. Sebanyak 3 ya paling tidak. Lubangi di tempat yang berbeda. Jika sudah, gantungkan di statif. Menggantungkannya, dia harus bisa bergerak bebas. Jika sudah, talinya ditaruh di statif juga. Nah, bebannya ini dia akan selalu menuju ke bawah atau pusat bumi. Nah, jika sudah, kita tandai garisnya ini dengan garis tali ini dengan menggunakan pulpen atau spidol. Tandai dengan garis putus-putus. Kemudian kita ulangi dengan lubang yang kedua. Garisnya, ini, tali ini kita garis lagi. Garis putus-putus. Kemudian kita lakukan pada lubang ketiga. Kita paskan ya, pastikan dia bebas. Nah, jika sudah, bisa kita garis putus-putus lagi. Jika sudah, dilepas saja. Kemudian kita tebali garis yang tadi. Nah, kita tebalkan, kita dapatkan 3 garis. Akhirnya diperoleh perpotongan dari ketiga garis tersebut. Nah, perpotongan inilah yang dinamakan dengan titik berat. Letak titik beratnya di sini. Kalau kita perhatikan bahwa huruf A ini adalah huruf atau benda simetris ya, kiri dan kanan sama, sehingga letak titik beratnya untuk bagian mendatarnya itu pas di tengah-tengah. Nah, demikian tadi cara menentukan titik berat benda. Nah, secara matematis bisa kita jelaskan rumusnya sebagai berikut. Misalkan ada benda 2 dimensi, yaitu bisa kita uraikan searah sumbu X dan searah sumbu Y. Yang searah sumbu X kita pakai sigma Wx per sigma W. Dengan penjabarannya lagi, W1 X1 ditambah W2 X2 dan seterusnya dibagi dengan jumlah gaya berat masing-masing benda. Nah, untuk arah sumbu Y kita lakukan hal yang sama, yaitu Y-nya sama dengan sigma W kali Y dibagi dengan sigma W-nya. Kita uraikan W1 Y1 ditambah W2 Y2 dan seterusnya dibagi dengan jumlah gayanya. Nah, dari ini nanti akan diperoleh X dan Y. Diperoleh koordinat titik beratnya adalah X, Y. Di mana X-nya adalah absis titik berat, Y-nya ordinat titik berat. Jadi X, Y ini. X1-nya absis titik berat benda 1 dan seterusnya. Bisa kalian baca sendiri. Kemudian rumus ini, rumus
X sama dengan sigma WX dibagi dengan sigma W ini bisa berubah sesuai dengan apa yang diketahui. Misalkan jika yang diketahui panjang atau benda satu dimensi, maka kita bisa mengganti W dengan L panjang ya. Hingga nanti rumusnya ininya diganti dengan L. Bagaimana kalau yang diketahui massa atau M? Maka W-nya diganti dengan M dan seterusnya. Nah, letak titik berat masing-masing benda itu beda ya. Nah, ini untuk benda yang satu dimensi, maksudnya dia hanya berupa panjang saja. Kalau dia modelnya lurus seperti ini, maka letak titik beratnya adalah di tengah-tengah sini, yaitu X0-nya setengah dari panjangnya di tengah-tengah. Nah, kalau modelnya busur lingkaran, jadi bendanya cuma ini ya, dilengkukkan gini, maka Y0-nya seperti ini. Bisa dicek di tabel ini. Nah, kalau benda berbentuk luasan atau dua dimensi, benda segitiga itu biasanya letak titik beratnya adalah sepertiga dari tingginya. Untuk jajar genjang, untuk benda luasan atau benda dua dimensi yang bentuknya itu simetris atau bentuknya teratur, itu bisa diperoleh dari perpotongan simetri lipatnya seperti ini. Ini kan kalau di ketemu ya, tengah-tengahnya potongannya. Oke. Untuk benda ruang bisa seperti ini, contohnya prisma pejal, berarti tinggi letak titik beratnya itu setengah dari L-nya setelah ke sana. Untuk silinder pejal berarti Y0-nya ini, Z itu letak pusat masanya, Y0-nya itu setengah dari tingginya dan seterusnya. Bisa dicek di tabel. Nah, selanjutnya ada contoh soal seperti itu. Ada sebuah benda yang ini bisa kita potong-potong menjadi dua bagian. Caranya mengerjakan untuk menentukan koordinat titik berat benda ini bisa kita potong jadi dua. Ini sebagai benda satu, ini benda dua. Nah, kita tentukan dulu untuk benda satu itu X1-nya berapa? X1-nya karena ini bendanya simetris, maka biasanya di perpotongan simetri putarnya seperti simetri lipatnya. Nah, ini jadi X1-nya sama dengan setengah dari 12 sama dengan 6. Selanjutnya untuk Y1 ini berarti di sini ya. Koordinat titik berat untuk benda satu itu ini X1, Y1 di sini. Y1-nya berarti setengahnya dari 6, setengah dari 6 sama dengan 3. Nah, karena ini bendanya berbentuk luasan, maka kita pakai rumus A. A1 itu berarti panjang kali lebarnya ini. Panjangnya 12, lebarnya 6 sama dengan 72. Ini dari benda 1. Nah, dari benda 2 kita dapatkan, ini bendanya juga bentuknya simetris. Kita gampang mencarinya. Diperoleh X1, kalau kita lihat dari gambar saja kelihatan ya. Ini titik 11 ya. Atau bisa kita uraikan. Ini kan dari sini berarti 10 ya. Kemudian ditambah dari setengahnya 10 ke 12 itu kan berarti 2. Ditambah setengah dari 2 sama dengan 11. Y1-nya bisa kita lihat
di sini kita melewati angka 6. Ditambah ini adalah 8 dikurangi 6. Sehingga ininya sama dengan 2. Setengah ditambah 2 sama dengan 7. Luasnya A2 itu panjangnya 2 kali 2 sehingga diperoleh 4. Misalkan satuan cm, ini satuan cm. Nah, jika sudah, kita masukkan ke dalam rumus yang kita punyai tadi. Kita punya rumus X, karena kita punya luasan, maka A1 X1 ditambah A2 kali X2 dibagi dengan luasnya A1 ditambah A2. Jika sudah, kita masukkan saja. A1 nya 72, X1 nya 6 ditambah A2 nya 4 dikali X2 nya, maaf, ini tadi 2 ya, angka 2 harusnya. Aduh, agak sulit. Ini harusnya 2, mohon maaf. Nah, kalau sudah, X2 nya ini 11 dibagi A1 nya 72 ditambah A2 nya 4. Kita peroleh angka, ini 432 ditambah 44 dibagi 76 sama dengan 6,3 cm. Selanjutnya untuk mencari Y-nya, kita masukkan ke rumus A1Y1 ditambah A2Y2 per A1 ditambah A2. A1 nya 76 kali Y1 nya 3, A2 nya 4 kali Y2 nya 7 dibagi jumlah A nya 76 ya. Langsung saja karena di atas kita sudah mencari. Oke, kita dapatkan 216 ditambah 28 dibagi dengan 76. Kita dapatkan Y-nya sama dengan 3,2. Sehingga bisa kita tuliskan koordinat titik berat bendanya sama dengan 6,3 3,2 satuannya cm. Oke. Semoga penjelasan saya bermanfaat. Sekian saya akhiri. Jika ada pertanyaan bisa dilanjutkan dengan chat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.